Lihat data, dari Balai sendiri tuh punya kill tertinggi di arah roamer. Jadi kalau misalnya dia dikasih damage hero di arah roam, itu bahaya banget sih Nevin. Dan tadi ya kalau kita ngomongin soal Suyo Om, aku sebenarnya lebih setuju kalau lagi-lagi nih ya. Suyo dilepas untuk RRQ kayaknya bakal bisa dijawab kalau kicknya ngebawain komposisi kayak Julian Om. Julian. Dari level 3 sama-sama bisa team fight, magic damage lebih diuntungkan di early game. Dan Julian, basic attack-nya juga ada enhance-nya. Jadi itu yang bakal menjadi salah satu power tambahan. Oke, ini dia. Dengan Matilda tadi di awal berarti beberapa fighter ataupun emang kalau memang mau menggunakan dengan metode fighter, ya udah bisa jalan lagi loh. Ya, tapi masalahnya ini Matilda Alpha yang bakal dilawan loh. Kalau Alpha mau diambil memang Alphanya. Oke. Tapi ya mereka pede banget ya. Nolan lagi-lagi di sini. Meskipun kita belum melihat adanya perform Nolan yang maksimal dari kemarin. Cuman aku tertarik juga nih dengan cowok yang kembali lagi diamankan ya. Kayak ada ya ternyata ya. Iya. Pilihan satu dari audiens loh tadi. Sepertinya ini jadi satu gameplay yang cukup nyaman untuk mereka. Tapi Aboy ini nggak akan dibiarkan untuk menggunakan Faramis. Oke. Dan Alphanya keluar. Cuman masalah itu sekarang Nathan juga. Ataupun dengan Valentina yang terbuka, ini mau diamankan dulu Valentina di sini. Jadi mereka juga bisa menggunakan metode yang sama ataupun yang lain. Valentina dulu. Oke. Jadi disamain dulu kondisinya, nge-ban lagi hero-hero selanjutnya yang emang kayaknya bakal ngerepotin, yo wes jadi normal keadaannya. Iya, tapi ngelawan Matilda yang memang cukup sulit ya. Karena kan Gading Win dengan dia, setiap kali dia melompat, ini bisa mengubah jarak dan juga arah dari Way of the Dragon. Iya. Tapi cukup ngotot ya dua-duanya ya. Ngotot banget nih. Karena terlihat dari 3 pick atasnya mereka udah langsung nunjukin triangle-nya. Mereka langsung nunjukin gitu loh, kayak mereka akan bermain seperti apa. Sehingga dengan gerakan seperti ini ya mau nggak mau kalau misalkan mereka udah pegangin kendali early game-nya, apalagi mungkin di sini Vincent-nya udah sadar kalau dia nggak boleh buru-buru nih untuk pegangin turtle-nya, dia harus bisa counter setup mainnya. Itu kayaknya bakal menjadi kendala juga nih untuk bagaimana nantinya ketika ada di game di turtle 1 mereka bisa eksekusi lebih manis lagi. Iya, early game memang jadi kunci sih kalau ngelihat dari 2 game yang udah kita saksikan di awal tadi dan masuk dalam game yang ketiga. Setelah Bruno yang udah ditutup, ini jadi perebutan gold laner juga sebenarnya. Dan Nathan akhirnya terban. Ya karena Nathan, Beatrix juga mungkin kalau RRQ mau 2 kali penggunaan Beatrix ini petunjuk bahwa udah mulai nih ya, adanya penggunaan hero lain untuk Cadera juga selain Moskov ya. Iya, Moskov harusnya. masih bisa juga nih. Karena kalau dilihat juga dari segi powernya, Moskov di sini bisa melakukan split push. Dan RRQ dengan komposisi Matilda Faramis, mereka tuh punya kelemahan dari split push tersebut. Jadi kayaknya better mereka ambil aja untuk Moskovnya. Mereka bisa bawain draft tersebut dan kalaupun nanti ternyata diambil sama Cadera, mereka bisa bawa Cloud. Aku pengen sesuatu yang ekstrim lagi sebenarnya. Tapi ini masalahnya kan udah ada Chow lagi, berarti metodenya kan harus metode bermain dengan cepat ya. Untuk melawan tim fight kayak begini tuh kadang dengan 2 hero mungkin nanti yang udah duluan diambil oleh pemain RRQ, kalau emang gak ada yang nabrak belakang banget, Melissa dikeluarin nasib. Melissa. Tapi kan masalahnya ada Chow. Enggak, berarti dengan ada Chow berarti Melissa kayak sebentar tahan dulu. Chow-nya bisa di EXP loh. Tigreal ini masih terbuka. Oke. Tigreal ya? Ada Tigreal. Ya juga. Efisiensi banget sih. Benar, karena Veldora pernah pakai Chow setauku. Ingatku di regular season. Tapi Beatrix kembali. Masih sama. Oke, Beatrix ya sudah apakah ya? Lagi-lagi di sini akan muncul hero seperti Cloud yang tentunya Skylar sudah mastering banget, itu yang pertama. Yang kedua, dia bakal punya jawaban dengan Purify kalau misalkan dia terkena The Way of Dragon. Yang ketiga, dia juga bisa menjadi jawaban kalau misalkan nanti Beatrix-nya lagi dalam keadaan pegang Bennett atau Rainer. Mungkin bisa sih kalau buat Cloud-nya ya. Tapi Iritel keluar dan juga Barat XP ya berarti? Ya ini bakal jadi pick yang bagus banget kalau misalkan pick off-nya bisa berjalan. Karena deny dari Barat ketika nanti dia bisa mendapatkan frontline seperti Chow, itu bakal sedikit nge-delete kehadiran dari Baloyski-nya sendiri. Entah kenapa aku merasa kalau Chow-nya jadi XP lane itu malah menjadi alternatif juga loh. Karena Barat kalah rotasi sama Chow di XP. Tigreal gak sih? Paksa Iritelnya untuk pakai Purify. Harus dipaksa lebih tepatnya. Iya. Tapi ya, let's see. Ada Chow juga ya tetap ada Purify sih harus ya gak sih? Atau gimana kalau tiba-tiba Baloyski-nya membawakan hero Tamus lagi pun menurutku masih oke loh. Wah, Tamus? Iya. Aku baru mau mikir kayak misalkan hero-hero nangkep kayak Atlas gitu. Di draft seperti ini. Khalid. Ini Khalid Roamer jangan-jangan atau Khalid XP. Karena kalau Khalid XP ya berarti dia pengen menangin rotasinya aja. Oke.
Waktunya untuk memprediksi, tapi sekarang dari Pak Pulung. Siapa? Geek. Masih dengan Geek. Omowa? RRQ. Oke, dan final prediction dari Profesor KB untuk game yang ketiga. Aku ngerasa Irital pick yang bagus jadi RRQ. Oke, Irital. Menarik banget untuk melihat Irital kembali lagi ke area pertempuran dalam Line of Down. Dan kita akan saksikan ini dia. Game yang ketiga, RRQ Hoshi versus Geek. Bersama casters yang bertugas ada Limco Chol dan juga Ranger Emas. Alright, terima kasih banyak tentunya untuk Nevin dan para panelis. Ini benar-benar akan merasakan betapa pedihnya di match kali ini. Karena para kedua belah tim mereka harus membawa match ini dengan sangat baik. Karena ini match point yang akan didapatkan oleh siapapun itu. Ya, sangat-sangat berat pastinya. Tapi kayak tutor Faramis kah manis? Karena ada Faramis yang deny pick. Cuma kali ini ada perbedaannya nih. Valentina yang bisa ngambil dari First Blood, what? Wow! First Blood! Out of nowhere! First Blood! Tyron termakan dan bahkan flicker telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ, Lim. Wow, mungkin langsung di-cut tadi di bagian belakangnya ya. Di-trap juga. Dan iya sih, damage dari Baloyski harusnya memang cukup. Karena eksplosif banget pasti. Ya, benar banget. Tapi lihat di depan sana, Tyron kehilangan level. Tyron punya power yang cukup melemah dan bahkan Aboy lagi-lagi menjadi sebuah masalah untuk seorang Skylar dan Kedera. Kondisinya kali ini akan coba untuk membantu tim fight di depan sana, Lim. Oke, masalahnya Baloy ini aktif banget ya Bun dari awal loh, dari game pertama bahkan. Ya targetnya beda-beda. Mungkin tadi sempat Sutsujin yang ditarget 2 kali karena pakai assassin. Tapi tiba-tiba di game ketiga Xpillion yang ditarget. Siapa yang sangka coba? Ya. Barat target First Blood. Karena mereka sadar kalau untuk menarget ke arah Sutsujin ini nggak terlalu worth it di awal. Dan Sutsujin bisa punya power untuk menenggelamkan seorang Baloyski dengan true damage yang dia miliki. Ya, ada Matilda juga, jangan lupa dengan emblem supportnya nih. Inspire talent pertama, cooldown-nya akan lebih cepat. Tapi tetap damage dari Baloy. Di awal akan tetap sakit, Conclusive Blast. Dan juga Trill, ini akan boosting lagi dari damage outputnya. Oke, Dairan agak sedikit terperangkap, tapi lihat Skylar masih mau lebih juga seorang Kadera. Akan coba dipaksa, dapat di depan sana. Sprint telah dikeluarkan bersama dengan flicker cukup worth it. 1 spell tukar 1 spell. Dia ngebait dari pasifnya, tapi Vincent out of nowhere, standby dengan ada fracture yang miliki dan Skylar. Termakan begitu saja, pancingan yang berhasil menuju ke bottom lane. Tapi Sutsujin harus memberikan 1 buah turtle untuk Skylar. Karena kalau tidak ini menjadi kerugian yang sangat maksimal. Cepat Sutsujin menukarnya dengan 1 buah turtle. Worth it? Enggak, tapi ini adalah 1 buah hadiah paling better yang bisa dapatkan oleh Skylar. Basting yang bisa dilakukan juga sih untuk RRQ. Karena kalau seandainya memang di mirror balik nih, sama-sama diikut ke arah gold lane. Kayaknya nggak bakal ada point kill juga. Soalnya udah langsung mundur tadi kan dari Caderanya. Seenggaknya mereka masih bisa invade jungle sekarang. Lihat pergerakan dari Sutsujin. Dia coba untuk tampil lagi creeps-creeps yang dimiliki memang sama Geek juga. Level akan terganggu, tapi balik lagi. Nolan ketika udah pegang lane jauh susah Wild banget. Dragon menunjukkan seorang Skylar, damage yang terlalu besar depakan. One hit, semua damage yang maksimal masuk menunjukkan seorang Skylar. Tidak ada yang bisa dijawab dari seorang Skylar. Tidak ada roar dari pria misterius, tidak ada Purify juga di depan sana. Oke, Marshall. Yang masih mirip dengan game sebelumnya Geek Fam. Gak dikasih kendor sama sekali. Dan rotasinya begitu cepat, Ji. Ini membuat semungkin gak bisa ditahan lagi. Bahkan Dead Idol. Udah sakit banget. Ini bakal bisa ditutup begitu saja. Tapi lihat Veldora tiba-tiba menutup ke arah Skylar. Dia bisa terlalu besar. Masih ada Riz dengan Netherrealm. Tapi Skylar menjadi buah-bulanan warga. Tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan di depan sana para pasukan ada Team King. Mereka memasang tiba dan Battle Threats yang berhasil menyelamatkan Distankit. The Pitcenter takedown. The way of Dragon Baloyski menjadi point kill yang sangat mahal. Dan bahkan Veldora kali ini menjadi 1 point kill yang dikasih ke arah Aboy dan membuat tim RRQ terlena dengan 6 point kill. Terbawa sepertinya dengan gameplay yang memang diinginkan oleh Geek Fam. Skylar tumbang 2 kali bahkan 3 kali in total. Susah sih memang untuk scaling dengan hero-hero yang kayak diambil sama RRQ ini di awal benar-benar susah buat team fight. Dan itu yang diinginkan oleh Geek. Mereka bahkan Tarot pun gak bisa stopin mereka. Betul sekali. Dan lihat di sini, posisinya Baloyski kembali melakukan sedikit invasi habis-habisan. Selama Baloyski berada di level 4, gak akan ada kejadian yang bakal diredam oleh Baloyski. Kalau bisa, Way of Dragon-nya itu gak boleh cooldown. Harus selalu digunakan intinya. Selalu ya. muncul, tendang, muncul, tendang, muncul, tendang. Oke, tapi War Axe udah jadi juga untuk Sutsujin. Ya,
Suzuki juga pemegang rekor Alpha dengan level 15 tercepat juga loh di regular seasonnya. Tapi jangan salah nih, ngomongin Suzuki yang kena under pressure gini kayaknya berat. Tapi Veldora rotasinya sih cepat banget, dia ada hampir di semua lane. Mungkin pressure dari Veldora ini terasa banget sama RRQ. Iya, mereka benar-benar memberikan tim fight yang maksimal banget. Tembakan Geek di depan sana bakal coba untuk memberikan pressure terhadap seorang RRQ. Coba dibalikan, dan yang terjadi, Baleski, dua flager, berjika seorang setia Iron, tapi memakankan seorang Veldora diselamatkan dengan adanya seorang para miss. Dan di sini dibalaskan oleh seorang para boy. Akhirnya Spiro Alpha-nya on point. Tapi volume damage masih kurang. Maka Baleski menjadi 1 point kill. Kadera, gak ada jalan untuk pulang. Nowhere to run, Kadera ter-takedown. Menjadi point kill malah untuk seorang Skylar. Double kill, looking for triple kill. Tapi nampaknya di sini Veldora dan Vincent menukar dengan adanya Vince. Wow, pertukaran yang begitu banyak. Tapi Turtle tetap didapatkan oleh RRQ. Oke, 2 Turtle. Tidak hanya membuat Skylar bertahan hidup di depan sana. Tapi Veldora sadar Skylar gak ada ultimate kali ini. Dan lihat heavy crossbow-nya tidak ada. Veldora tidak bisa ditumbangi dengan darah yang cukup banyak kali ini. Roar dari pria misterius belum menggetarkan lane of down. Hati-hati bisa dibalikin juga. Skylar. Dan itu dia ternyata surprise. Tembakan peringatan dan Regis Slam. Outplay. Terotplay. Skylar tumbang bersama dengan Nidok. Double kill di tangan dari seorang Kadera. Oh, bait dari Veldora tadi yang begitu baik. Banneret Rage yang pas banget tadi. Ketika Skylar-nya dijemput dengan guiding wind langsung terkena roket tadi dari Kadera. Dan Wesker bahkan yang dimainkan. Tapi Kadera mencoba untuk bertahan dari Spear of Alpha di depan sana, nggak bisa dibendung lagi seorang Kadera. Baleski sedikit terlambat, but it's okay, no problem. The best thing yang bisa dilakukan dari seorang Kadera dengan 7 point kill, itu udah paling maksimal. Ini udah banyak banget sih keuntungannya juga. Tapi ya balik lagi, Sutsujin di level yang ke-9. Agak sedikit under, tapi nggak jauh juga. Di posisi kayak gini, mungkin landing jauhnya ini yang bakal jadi masalah, Ji. Ya betul sekali. Landing jauh yang tidak bisa dikontrol oleh para pasukan dari tim RRQ. Sedangkan Vincent lihat dengan sangat bebas. Dia berada di level 10. Dia coba untuk dapetin seluruh farmingan dan bahkan dengan turtle yang ketiga harus diamanin oleh tim Geekfam. Karena ini akan makin mempengaruhi gold swing yang dimiliki dari tim RRQ dan juga Geekfam. Bahkan kayak RRQ punya opsi untuk mirror juga, Ji. Mereka sekarang udah ketinggalan gold tapi lihat dibuka Baloi. Baloi akan coba dimakan. Baloi akan coba ditahan ke depan sana, dia masih terlalu besar. Tapi Baloiski tidak bisa dimakan dengan instan. Terlalu sulit dan Veldora membuka vision dengan cukup jelas. Memberikan pasukan tim RRQ kali ini pressure yang tidak hentinya. Nidok terlalu dini untuk membuka ke arah Shifting Eagle menurut saya. Karena kondisinya Vincent belum terlihat. Belum ada zoning out dan perfect turtle for RRQ. Tapi itu udah plan dari Geek sih. Tapi ini satu-satunya yang bisa mengejar ke arah gold. Dan jangan sampai dia terlena dengan plan yang mereka miliki, Lim. Makanya, Geek memang gak mau kontes tadi. Tapi ini dia Vincent. Vincent, where are you going Vincent? Retribution gak bakal bisa menyelamatkan dirinya. Dan bahkan Vincent termakan. Di depan sana, Tyra menjadi bola-bolanan warga. Idok masih mau lebih. Baleski menjadi target pilihan utama. Mencoba untuk memakan satu point kill. Targetnya ternyata ke Raboy. Target mereka berubah dan Kadera stay down dari tembakan Nibiru's Passion-nya. Membuat tim RRQ ternetralisir dari engage yang tidak henti. Itu jadi rugi sih. Ketika turtle-nya tadi diamankan RRQ, gue pikir Vincent, dia menang banyak, dia dapetin turret, dia dapetin minion-nya. Tapi ketika ngelihat Vincent tumbang, itu menjadi satu kerugian untuk Geekfam. Lihat, gold-nya dari 1.800 tadi, langsung ketarik. Sampai sekarang mungkin RRQ yang bakal dominasi. Oke, di depan sana, belum ada duel Dragon. Senpu telah dikeluarkan, double stand up. Dengan adanya kondisi dari Geek dengan Banneret Rage membuat pasukan tim RRQ mundur ke belakang. Spear of Alpha-nya memang miss, tapi Vincent harus mencari cara celah. Karena berapa banyak yang sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Geekfam di depan sana. Berapa banyak jalan yang dibuka untuk Vincent, tapi tidak ada impact yang cukup bermanfaat kali ini. Mungkin kalau ngomongin impact level dia sebenarnya masih oke sih. Karena objektif dari jungle salah satunya adalah mencapai level 15 secepat mungkin. Tapi kondisinya Lim, level 15 tanpa ada pertukaran point kill flanking power. Vincent, ini membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka kehilangan power dobrak loh. Harusnya gitu. Dan ngelihat dari Kadera yang benar-benar udah 7 point kill dengan Sky Piercer-nya tadi. Ini monster banget dan mirroring Baloi. Dan lihat, mereka udah gak ada peduli dengan Baloi di depan sana. Mereka mencoba untuk menutup seorang Veldora karena dia adalah sebuah masalah besar. Spear of Alpha yang on point berhasil mendapatkan seorang Baloi. Gak ada badan di depan sana. Vincent bahkan harus mundur. Veldora dengan kondisi tidak memiliki flicker. Dia juga bisa dimakan kondisinya. Berbalik, RRQ berhasil mendapatkan owning position ketika Lord muncul. Mulai terbaca nih gameplay dari Geekfam yang
sepertinya perlahan dari... dipaksa, dipaksa. Veldora nggak ada flicker. Veldora nggak ada flicker, ini cukup berbahaya dan bahkan berhasil dimakan. Frontliner 2 hilang. Paloski akhirnya muncul. Dan para pasukan dari tim RRQ tinggal mereka pilih dan Vincent muncul. Itu belum waktunya, Lim. Dan sekarang Vincent menjadi bola-bola dan warga lihat dijepit Sandwich Gaming. Vincent, where are you going, Vincent? Lihat, terlalu banyak teamfight yang terjadi tidak dimiliki oleh tim Geek Farm. Terpecah belah, damage tidak terdeliver, dan bahkan Aboy telah mengeluarkan NetherRealm dengan sia-sia untuk menyelamatkan kawannya, Lim. Iya, dibalas juga, tapi lihat Lordnya gak dibentin. Baloi masih open vision di depan. Oke, Spear of Alpha, Susujin, tipikal. Dia lebih memilih untuk menuju ke arah orang terlebih dahulu. Tapi di depan sana, damage dari seorang Kadira terlalu besar. Oh, Veldora hadir. Veldora hadir, Susujin gak bisa selamat. Tapi tanpa ada Paloski, mereka tidak ada duel Dragon. Free Skylar! Round dari pria misterius, tapi Vincent! Out of nowhere, save the day for the king. What a retribution from Vincent! Berhasil mendapatkan Lord. Menambah lagi nafas dari Geek Fam. Hadirnya Skylar tadi hampir saja menjadi mimpi buruk untuk Geek, namun karena Lord yang disecure Vincent seakan menjadi penyelamat. Yes, Raur dari pria misterius memang mendapatkan poin kill cukup banyak, tapi Vincent out of nowhere dia berhasil save the day for the Geek. Oke, defensif yang harus dilakukan dulu. RRQ harus sadar sekarang mereka masih punya PR. Mereka harus clear dulu dari Lordnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba Lordnya ini bisa jadi maksimal. Mungkin dapetin semua inner turret, itu udah jadi tujuan dari Geek Fam. Ya, Vincent lagi, distract lagi, menuju ke arah top lane lagi. Dan kondisi dari tim Geek Farm kali ini mereka masih punya nafas dan bahkan mereka membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh RRQ. Oke, perlahan ya. Perlahan. Level 15, Sutsujin lumayan lama sih karena kondisi agak under juga ya. Gak bisa buru-buru. Damage dari Skylar dipastikan sudah cukup. Tapi Aboy, dia bisa ngambil NetherRealm dan semuanya bisa ditukar. Veldora, jangan sampai Veldora ini berhasil dimakan karena memang distractionnya berhasil. Tapi di arah bottom lane, Lordnya ini bukan Lord yang menit 12. Lordnya nggak enhance, jadi nggak terlalu worth it. Ditukar dengan Veldora itu nggak terlalu worth it. Makanya, ingat tarik semua bener yang dibilang Noy. Ini bakal bahaya loh. Dan kalau kondisi di arah top lane ini para pasukan dari tim RRQ, mereka udah kehilangan pasif, tapi memang akan hilang juga dalam menit ke-12. Dan kondisi dari Geek Farm, mereka udah mulai harus tahu apa yang akan dimainkan oleh Vincent. Vincent akan bermain dengan flanking gaming. Dia akan masuk dari belakang, mungkin muter dulu, memang agak sedikit jauh, tapi dampaknya nanti akan bagus banget. Karena targetnya nggak bisa main front to back, betul. Dia harus cari langsung ke arah Skylar mungkin, atau ke arah Rins. Nah ini PR-nya dari Idok nih, siapa yang mau di-save? Mungkin bisa nge-save Rins dulu dan nantinya akan ada NetherRealm yang bisa nge-save Skylar juga. Tapi semuanya akan berjalan mungkin nanti di Ultimate Pit selanjutnya. Oke, kita bakal melihat Geek Farm, The King Slayer, benar-benar menunjukkan kualitas permainan mereka. Menjadi Kryptonite atas RRQ. Dan bahkan Geek Farm mendominasi di game kali ini. Spear of Alpha miss, memaksa menuju ke depan. Paloski damage akan coba dipukul. Duel track menuju ke arah Skylar, tapi following up damage itu adalah sia-sia. Flicker for this time. Mereka kehilangan sosok Paloski. Mereka udah mulai sadar, lihat damage deal yang besar dari Skylar. Mulai menuju ke arah Skylar sebagai poin utama. Tapi dengan adanya Vision terlihat menuju ke arah Vincent, ini berbahaya, Lim. Harusnya ada backup juga sih. Oh muncul, Vincentnya muncul. Masih aman tapi Ji. Masih aman juga. Dan jangan lupa Baloi memang tumbang, bukan hanya yang rugi Baloi. Tapi flickernya juga yang digunakan tadi membuat gak bisa initiate lah. Prediction move dari Susujin gagal. Dia mengira Aboy akan melakukan dash ke arah kanan, tapi nampaknya tidak. Informasi yang terlihat terdeteksi. Nathan di depan sana. Langsung ada Nolan yang hilang. Nolan, surprise damage dari Vincent. Dan bahkan Lord di tangan dari tim RRQ bangkit perlahan. Mulai membalikan keadaan RRQ kali ini. Dengan adanya trapping yang dilakukan oleh Skylar tadi begitu baik. Vincent, dia ngebuka tadi push yang ada di arah mid lane dan langsung instant kill. Iya, dan di situ Skylar benar-benar nungguin sampai Vincentnya dekat. Dan kalau bisa Vincentnya nge-dash. Belum lagi juga nggak ada backup tadi Ji. Mungkin kondisi dari Aboy yang dia belum ready nih. Belum siap untuk ngambil NetherRealm-nya dari Rins tadi. Karena visionnya di sana nggak ada juga Lim pertama. Nggak ada informasi vision yang terlihat dengan sangat jelas. Dan bahkan dari Geek Farm
Mereka terpressure di 3 lane yang berbeda. Dengan slow push dari bottom lane membuat tim RRQ akan lebih kuat dan perkasa. Ini malah cukup berbahaya. Mereka harus perhatikan Dairen sih. Mereka nggak boleh lupakan Dairen. Memang dari tadi Dairen dimakan secara 4 kali. Tapi Dairen akan bisa menjadi initiate yang mahal. Jangan lupa ya ada Flicker juga. Bisa jadi opener dan siap untuk menabrak. Dog mencoba untuk melakukan distraction. Phantom Threads fokus ke Best Turret menjadi pilihan utama. Tapi Skylar tidak akan kenal kendor. Best Turret menjadi pilihan. Ingat, kali ini dengan adanya top turret yang masih terdorong tanpa ada pengawalan mereka bisa kehilangan juga. Cuma Veldora kondisinya adalah dia nggak bakal nahan cukup lama dengan Skylar full item. Pilihan terbaik sebenarnya Quicksand Guard dan juga Winter Crown. Seandainya itu udah jadi untuk Veldora, bisa ditahan, bisa dibeli lagi waktunya. Ya untuk sekarang, RRQ harus berpuas. Dengan satu buah base turret saja di bagian bottom lane, Gold dipegang juga dan Geekfam. Mereka harus bermain secara pick off seperti tadi. Ya, itu mahal sih. Base turret di arah bottom lane itu mahal ketika under kondisi yang kita tahu RRQ terperosok sekali. Dengan kondisi dari Geekfam yang di early punya power zoning, punya first blood, punya bahkan Skylar 3 kali point kill. Dan itu udah mulai tidak berarti dengan damage deal yang dibales 143 the whole team fight. RRQ punya damage deal yang besar. Yang tandanya target utama dari Baloski udah mulai coba ubah ke arah Skylar. Tapi nggak berbeda terlalu jauh juga sih. Mungkin damage dari Cadera nanti dengan Baron Threads-nya langsung bisa ngebalikin total damage. Tapi masalahnya space-nya itu loh. Cadera dia nggak pernah dapetin space lagi. Semenjak dari Lord yang diamankan oleh RRQ, gue belum ngeliat lagi inisiasi dari Baloy. Ya betul. Baloski seakan-akan takut untuk masuk ke push ya. Karena seakan-akan ini dia bisa dilenyapkan dengan instan. Dan Vincent tanpa depar buff, Nolan tidak akan ada enak-enaknya. Tapi tentunya ini dia salah satu mantan punggawa dari RRQ, si Deden from Bogor. MPL ID Extremer present by Good Day. Welcome to MPL ID Extremer Deden from Bogor. Jangan lupa dikunjungi langsung ya untuk channelnya Deden juga nih. Waduh lagi marah tuh Ji. Marah-marah mulu. Den, hari-hari. Cailah, gak sosok langsung stay cool Den. Udah habis marah-marah sosok stay cool. Deden. Oke, so back to game di mana Lord akan muncul sesaat lagi. Medan tempur yang harus mereka kuasai juga terlihat. Bahkan ini akan di-fight loh. Oke, kita bakal lihat. Langsung termakan. Baloski terperangkap. Langsung Viro mau pada bahkan gak bisa diselamatkan. No Baloski. Paramis juga udah selesai menyelamatkan. Cuma Netherrealm Rido hilang. Skylar tumbang. Jatuh terjadi dan Retribution. Berhasil menyelamatkan power of Retribution. Lihat di sini Susujin. Dia punya immortality tapi tidak akan bisa terlalu lama. Karena Susujin tidak punya cover. Susujin tidak punya backup. The best yang bisa dilakukan oleh seorang Vincent adalah distraction. Oke, Lord memang diamankan oleh RRQ. Namun mereka tersisa 2 member saja. Rins bersama dengan Dairen. Pressure dari Geek gak akan kendor. Lordnya muncul, Lordnya hadir ke arah bawah, dibiarin kah? Ya. Geek mau coba kah? Mereka mau coba endgame tapi nampaknya gak akan cukup. Mau coba untuk dapetin best turret juga terlalu jauh minionnya. Dan malah menurut saya slow push yang dilakukan oleh RRQ dan tidak diatasi oleh Geekfam. Ini membuat Skylar itu bisa datang lagi ke lane up down dengan cepat dan bahkan kondisinya jadi yaudah. Lord giveaway. Harusnya diambil sih, ini Lordnya bisa giveaway ya, bisa. Ini Lord giveaway harusnya. Gak sempat tadi waktunya. Bahkan di bagian atasnya ini belum di-clear loh seutuhnya sama RRQ. Ya. Masih ada pressure-nya juga. Tapi ngelihat dari frontlaner nih makan Baloyski, apakah itu pilihan yang tepat? Karena mereka bisa langsung dibalikin tadi secara instan. Oke, tapi kalau misalnya yang gue lihat ya Lim, beberapa banyak player-player yang ada ketika nge-defense di MPL ID playoff ini, mereka sering banget gak melakukan clear dengan cepat, clear dengan pasti. Clearnya setengah-setengah Lim. Kurang bersih ya? Kurang bersih. Sebenarnya ada Ji tekniknya. Dia nahan katapultnya biar next-nya itu lebih ngedorong tanpa harus di-push juga. Jadi ada beberapa saat memang harus gak di-clear semua. Tapi kalau mode defensif. Kalau mode defensif dan objektifnya itu agak cukup jauh, itu berbahaya loh Lim. Iya boleh sih. Kalau lagi defensif clear-nya rapih dulu ya sampai bersih semuanya. Tapi sekarang temponya masih sama. Lihat gold mereka. Masuk di 18 menit game berjalan belum ada perbedaan. Udah tidak terlalu berarti harusnya sih. Kalau gold difference sekitar 1000-2000 aja di menit 18 kayaknya menurut gue udah gak terlalu berarti. Ini sama-sama udah punya item yang cukup capable. Mungkin akan ada perbedaan di arah roamernya. Oke. Dan jangan lupa Ji. Semakin lama game berjalan, respawn time akan semakin lama juga. Yes, kemarin kita melihat sampai di 80 detik ya. Ya masuk di 40 menit kemarin. Tapi ya mungkin di atas menit 20 objektifnya udah bukan Lord lagi. Bisa jadi orang. Oke.
WA Dragon yang telah dikeluarin oleh seorang Baliski mendapatkan informasi yang cukup mahal. Dan damage taken yang kita lihat terlalu banyak. Sustainability yang dimiliki dari seorang Idok ternyata memberikan impact terhadap berapa banyak damage yang diterima oleh tim RRQ. Mungkin damage dari Cadera juga, Ji. Dari awal juga kita udah lihat kan, Bennett Rage, ada Wesker juga. Yang itu yang dihitung terus sampai banyak banget tadi damage taken dari RRQ. Yang akan seru nanti di Lordnya. Karena balik lagi, Lord Pit ini adalah tempat mereka akan beradu strategi. Flankingnya, mungkin dari open visionnya, semua akan diandalkan. Dan yang keuntungan ya balik lagi ada di tangan para pasukan RRQ ketika base turret di arah pasukan dari King udah tidak ada. Dan Lord Pop akan sangat mempengaruhi jalan push yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Bakal dibongkar. Mereka akan coba bongkar. Mereka menuju ke arah seorang Dairon. Mereka coba untuk makan ke arah seorang Paleski. Flicker for Defensive memasak ke arah depan. Biar apa-apa, biar kami bisa selamat karena Flicker for Defensive harusnya kehilangan immortality. Paleski diselamatkan, tapi nampaknya cukup hilang. Dan remnya, Vincentnya terlalu berarti. Lihat Cadera menjadi target utama. Wind of Nature gak berguna. Dengan true damage yang sudah mereka miliki, harus kehilangan seorang Cadera. Apoy gak bisa nyelamatin 2 kali. NetherRealm gak bisa 2 kali untuk dirinya. Dan ini dia kehilangan hal kecil, small mistake, merubah mereka menjadi big mistake. Iya, Vincent pun langsung motong tadi ke arah tengah. Membuktikan bahwa Geek, oke, kita nggak akan kontes, kita akan defense saja. Vincentnya mundur, tengahnya paling nggak ada juga sekarang. Tapi Lord didapatkan free untuk RRQ. Yang dimana mereka juga udah full squad. Mereka berlima, berbeda dengan Lord sebelumnya, J. Wah, lihat itemnya. Cuma tersisa berada di arah Roamer seperti yang sudah kita bilang. Perbedaan 1000 gold tidak terlalu berpengaruh ke arah Roamer. Tapi ternyata di balik sudut pandang itu, saya lihat Veldora yang tadinya sempat first blood dan untung. Malah dia yang rugi sekarang. Item-item defense yang sebenarnya gak kuat juga untuk nahan lama-lama. Sementara mid-nya Bastard sudah dibongkar. Bakal menuju ke arah top lane dan sepertinya RRQ siap mendobrak pertahanan dari Geek. Mereka mencoba untuk mendobrak. Tapi ketika Paleski sudah ada dengan bermain dengan konsel gaming, Suji melihat seorang Paleski. Tidak ada sebuah flicker. Tidak bisa memaksa. Tapi Dairon memaksa karena Paleski. Winter Crown memaksa waktu yang cukup banyak. Tapi Veldora di belakang langsung hilang bersama dengan ada NetherRealm. Mereka memaksa teamfight. Round dari pria misterius. Menghentikan seorang Paleski. Damage yang terlalu besar. Dan King of Kings berhasil membalikkan keadaan. What the epic comeback from Kings of Kings. Match point berhasil diamankan RRQ. Pukulan keras dari Geek di game kedua untuk menyamakan kedudukan seakan tidak berpengaruh. Bahkan dominasi yang dilakukan early game dari Geek juga gak bisa untuk menutup game ketiga bagi mereka. Dan RRQ lah yang pertama mendapatkan match point-nya. Yes! Ini dia, The New Kings era.